Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu bagian yang cukup penting di dalam Microsoft Office. Namanya adalah surat berantai ataupun mail merge. Apa sih sebenarnya fungsi dari surat berantai tersebut? Bagaimana konsep pembuatan dan lain sebagainya akan kita bahas di pertemuan hari ini atau di video pembelajaran hari ini ya. Nah, yang pertama, fungsi dari sebuah mail merge ataupun surat berantai itu adalah membuat sebuah salinan surat yang akan dikirimkan ke banyak objek atau ke banyak orang atau ke banyak lembaga tanpa menggunakan duplikat file ya. Jadi cukup dengan satu file lalu kita memasukkan sebuah database untuk mengisi data ke siapa saja mau dikirim. Nah, kita bisa cetak apakah dalam bentuk email atau dalam bentuk salinan hard copy atau di print, itu bisa menjadi lebih dari satu. Nah, hal tersebut sangat berguna jika kita ingin mengirimkan satu sumber surat seperti ini ke banyak orang atau surat massal biasanya ya. Nah, itu dia kira-kira fungsi dari yang namanya surat berantai. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih konsep pengerjaan dari surat berantai tersebut. Kita akan mulai. Yang pertama, kita menyediakan dulu sebuah file original atau sumbernya. Jadi seperti ini. Nah, dalam hal ini kita ambil tema, kita akan kirimkan surat panitia workshop ini untuk ke beberapa orang ya. Bagaimana untuk pembuatan dan lain sebagainya nanti akan kita bahas. Oke. Nah, kita akan mulai pembuatan dari mail merge itu sendiri. Bagaimana sih step by step untuk pembuatannya? Nah, untuk pembuatannya itu kita mulai dari bagian yang pertama adalah merancang atau memilih data yang mau dimasukkan atau database-nya. Oke. Nah, itu bisa kita cek dari menu mail ini sendiri. Setelah itu, kita di sini boleh pilih pada bagian Start Mail Merge atau kita bisa pilih pada bagian Select Receipt. Jadi kalau misalnya kita mau lakukan secara cepat. Tapi dalam hal ini kita pilih aja pada bagian Start Mail Merge ya. Nah, di sini kita boleh pilih apa yang mau kita lakukan untuk mail merge itu sendiri. Dalam bentuk apa, kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk aja ke bagian step by step, langkah demi langkah dalam konsep pembuatannya. Nah, jadi pada saat kita pilih nanti step by step, maka di bagian sebelah kanan, ingat di situ ada 6 langkah, namun 3 langkah utama itu yang cukup penting. Oke. Yang pertama, langkah yang pertama atau step yang pertama adalah menyediakan jenisnya. Di sini katanya kita mau membuat konsepnya untuk apa. Nah, di sini kita boleh pilih apakah dalam bentuk email dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita bentuk letters, jadi kita biarkan seperti itu. Step pertama sudah berhasil kita lakukan, maka kita boleh pilih next. Nah, di sini akan diminta step yang kedua adalah bagaimana bentuk dari surat itu sendiri. Apakah dianya dalam bentuk surat kosong atau yang file default atau yang sudah ada template-nya dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan file surat yang ada aja, tidak ada template. Jadi kita pilih next. Nah, lalu yang berikutnya, bagian step yang ketiga adalah penentuan database-nya. Di sini katanya apakah kita mau memakai database yang sudah ada, atau kita mengambil melalui Outlook kontaknya, atau kita benar-benar membuat baru. Nah, dalam hal ini, karena kita tidak punya database yang sudah ada, kita juga tidak mau mengambil kontak dari Outlook, atau daftar dari Outlook, jadi kita benar-benar membuat baru. Jadi kita pilih adalah type a new list. Nah, setelah kita pilih pada bagian type a new list,
Maka yang berikutnya kita pilih di sini pada bagian create. Oke. Kita pilih bagian create. Nah, setelah kita pilih pada bagian create itu sendiri, maka di sini boleh kita cek ada daftar field yang secara otomatis sudah disediakan oleh Mailmerge itu sendiri. Ada title, first name, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tidak sesuai. Misalkan ini tidak sesuai dengan field yang kita inginkan, maka kita bisa ganti. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa pilih pada bagian customize. Di sini akan muncul pada bagian customize address list-nya. Kita akan hapus atau rename juga boleh ya, mengganti nama. Namun dalam hal ini kita hapus saja deh semuanya. Kita pilih delete, lalu kita hapus, yes. Kita hapus semua. Lalu kita masukkanlah daftar field yang kita inginkan. Field list yang kita inginkan. Kita pilih add. Lalu misalkan di sini yang pertama nama. Field yang pertama adalah nama. Lalu kita add kembali alamat. Lalu yang berikutnya kembali nomor HP ya. Nah, misalkan ada 3 field saja yang kita inginkan, maka setelah itu kita boleh klik OK untuk menyelesaikannya. Oke, di sini kita sudah membangun ada 3 field yang ingin dibutuhkan atau yang akan kita masukkan ke dalam Mailmerge kita. Ada 3 field. Maka yang berikutnya atau langkah yang berikutnya adalah mengisi recordnya, datanya. Nah, kita langsung saja kita masukkan di sini. Misalkan yang pertama oke, kita tambahkan aja satu lagi. Maaf. Customize-nya kita add-kan satu lagi, sapaan. Oke, jadi sapaan, nama, alamat, dan HP. Oke, kita lanjut sapaan. Kita buat di sini Bapak Andre Solimin. Alamat Jalan Jamin Ginting nomor 3 Medan. HP 0812 6565 6565. Lalu yang kedua Ibu. Lalu kita buat di sini namanya Solina. Jalan Merdeka Ujung nomor 44 Pematang Siantar. Nomor HP-nya 0823 744 566 322. Lalu ada SDR. Agus Setiawan. Jalan Medan Baru nomor 44 Tebing Tinggi 0877 65 43 22 11. Kita buat misalkan ada 5 contoh ya. Ningsih Agustina. Jalan Flamboyan nomor 123B Medan 0812 6655 4433. Satu lagi Bapak Wahyu Lubis. Jalan Cempaka 9 nomor
081977669998. Oke, nah ini dia, kita sudah isi misalkan data record yang mau kita kirim datanya. Dalam hal ini kita hanya buat ada 5 record di dalamnya. Oke, ada 5 record. Jadi biasanya dalam bentuk database ini biasanya sudah ada ya. Nah, namun karena kita tidak memiliki database, jadi kita buat baru. Nah, setelah selesai dilakukan, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah database, kita juga sudah berhasil menambahkan field-fieldnya sampai ke record-recordnya. Ini dia recordnya. Kita sudah berhasil buat, maka langkah yang terakhir kita tinggal lakukan penyimpanan data agar data tersebut nanti bisa kita hubungkan atau kita linkkan ke dalam sumber surat original kita ini. Maka kita boleh klik OK. Di sini dia akan minta perintah simpan. Kita simpan saja. Database, kita buat namanya. Oke, muncul seperti ini. Untuk view-nya, kita oke-kan saja. Oke, nah yang baru kita lakukan ini adalah menciptakan sebuah database, mengisi field dan record, termasuk membangunnya sampai selesai. Artinya, kita sekarang sudah memiliki sebuah database yang sudah terhubung ke dalam sumber surat originalnya. Dia sudah terhubung. Nah, kenapa dia belum tampil? Ya, kita belum panggil, kita belum tampilkan. Kita dalam step ini hanya masih membangun saja. Kita masih menghubungkan saja. Jadi belum menampilkan. Oke? Nah, 3 langkah yang berikutnya, kita boleh klik OK. Setelah sampai semua, ini boleh kita close untuk step by step mail merge itu sendiri. Oke. Nah, kita sudah berhasil untuk membangun database. Kita sudah berhasil menghubungkan database dengan file surat original kita. Maka langkah yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah menampilkan data tersebut ke dalam surat original yang sudah kita buat ini. Oke, langsung saja bagaimana cara menampilkannya. Nah, di sini kita bisa tampilkan di bawah kepada yang terhormat. Lalu setelah kita pilih seperti ini, di bagian mailnya itu sendiri kita boleh cek ada yang namanya insert merge field. Ini dia. Nah, di sini kita bisa susun apa saja yang mau kita panggil di mana posisinya. Yang pertama kita mau buat sapaan dulu. Nah, di sini jadi insert field-nya kita pilih sapaan. Setelah kita pilih sapaan, di sini mungkin nanti punya teman-teman ada yang langsung muncul, ada yang muncul adalah nama field-nya. Nah, kita buat dulu nama field-nya yang muncul ya. Caranya seperti ini. Di bagian atas, di bagian ribbon atas, preview result-nya di sini ada, boleh dinonaktifkan, diklik sekali. Maka pada saat kamu klik sekali, di bagian sumber surat kamu yang muncul adalah nama field-nya langsung, ya. Oke, langsung saja kalau sudah, kita tambahkan di sampingnya adalah nama. Jadi sapaan nama, lalu kita enter, lalu kita masukkan nama alamat. Di bawahnya adalah alamat, kita enter sekali lagi, di bawahnya adalah HP. Nah, misalkan di sini semua field-nya yang mau kita isi. Oke, yang baru kita lakukan ini adalah kita sudah menampilkan field yang kita inginkan, di mana sebelumnya sudah dihubungkan, kita menampilkan field-field yang kita inginkan, yang tampil dan di posisi mana saja tampil field tersebut. Dalam hal ini, 4 field punya kita, sapaan, nama, alamat, dan HP tampil di bagian kepada yang terhormat ini semua ya. Nah, kita sudah berhasil untuk menampilkan. Untuk melihat hasil sementaranya, kita bisa pilih pada bagian preview result kembali. Maka di sini nanti muncul nih nama bapaknya siapa, sapaannya siapa, namanya, alamatnya, dan nomor handphonenya. Kalau kita ingin melihat yang lain, itu bisa kita klik tombol next yang ada di samping preview result. Jadi ada tombol next record ya. Kita boleh klik seperti ini. Nah, tuh. Jadi semua akan berganti di sini. Di sini ada Bapak Andre Solimin.
Kita klik next, jadi Ibu Solina, Saudara Agus Setiawan, Saudari Ningsi Agustina, Bapak Wahyu Lubis. Di sini semua nampak ya. Oke. Nah, setelah kita sudah selesai, kita sudah berhasil menghubungkan atau menjembatani antara file surat dengan database. Kita sudah berhasil menghubungkan, kita sudah berhasil membangun database. Langkah yang sekarang kita sudah berhasil menampilkan datanya, maka langkah terakhir adalah bagaimana cara kita untuk mengirimkan file tersebut. Apakah kita mau cetak, apakah mau kirim email, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Kita bisa klik pada bagian finish. Kita klik finish. Di sini katanya sudah ada yang mau kita lakukan. Apakah mau kita edit per individual? Apakah mau kita print dokumen atau dicetak dalam bentuk hard copy atau via email? Nah, dalam hal ini kita mau dia tampil dalam bentuk masih soft copy, artinya dia ditampilkan per halaman-halaman. Maka kita pilih edit individual documents. Setelah kita pilih, yang ditanya apakah kamu ingin tampilkan semua atau yang dipilih. Kita mau semua, 5 datanya. Maka kita boleh klik OK. Hasil setelah kamu klik OK, itu akan menampilkan file hasil yang berbeda-beda untuk setiap nama. Jadi dalam satu sumber surat seperti ini dia satu sumber surat seperti ini akan menghasilkan, tergantung database-nya ya, punya kita tadi ada 5 record, maka dia akan menampilkan 5 record di sini dengan sumber surat yang sama. Nah, ini dia kepada Bapak Andre. Ini dia kepada Bapak Ibu Solina. Secara otomatis ya, dia akan menampilkan kepada Saudara Agus Setiawan, kepada Saudari Ningsi, dan kepada Bapak Wahyu Lubis. Nah, maka kan sudah tampil jadi 5 lembar surat. Nah, dari satu bagian. Oke, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.